Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai lagi tentang voli Indonesia, khususnya tentang Live Volley dan juga Proliga. Kalau kita bicara Proliga, ya sampai saat ini kita kan masih menunggu tuh klub-klub mana yang akan bertanding di Proliga 2026 untuk sektor putra, karena sampai saat ini itu kan baru yang confirm itu baru 4 tim, Surabaya Samator, Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, dan Garuda Jaya. Setelah Palembang Bang Susuk Babel itu memutuskan untuk mundur dari Proliga 2026. Tapi seperti di konten saya kemarin, itu kan PBVSI itu masih meng-approach atau melakukan pendekatan terhadap beberapa klub yang diincar atau dibidik untuk menjadi peserta Proliga 2026 nanti. Nah, untuk tahun seterusnya atau tahun selanjutnya di tahun atau di musim 2027 nanti, itu PBVSI itu akan melakukan perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar terkait format dan juga hal lainnya untuk Proliga dan juga untuk Live Volley divisi utama dan juga Live Volley divisi 1. Jadi, salah satu perubahan format yang dilakukan oleh PBVSI menurut Pak Imam Sujarwo di podcast dengan Moji beberapa waktu yang lalu itu adalah untuk jadwal. Jadi PBVSI itu akan merubah jadwal dari Live Volley divisi utama dan juga Proliga. Untuk Live Volley divisi utama sendiri itu formatnya atau jadwalnya atau penyelenggaraannya itu akan digelar itu pada bulan Januari sampai bulan April. Nah, penyelenggaraan Live Volley divisi utama di awal tahun itu akan menggantikan Proliga. Karena apa? Kita ketahui bahwa selama ini Proliga itu kan selalu digelar atau diselenggarakan oleh PBVSI itu di awal tahun, termasuk di musim 2026 nanti, di mana kita ketahui bahwa Proliga musim 2026 itu juga akan dimulai di bulan Januari. Nah, dengan perubahan format ini, seperti yang tadi saya katakan, Live Volley divisi utama itu akan menggantikan jadwal dari penyelenggaraan Proliga sendiri. Sementara untuk Proliga di tahun atau di musim 2027 nanti itu akan diselenggarakan mulai bulan September sampai bulan Desember, 3 bulan saja lah ya seperti biasanya. Setidaknya ada dua alasan kenapa kok PBVSI itu menyelenggarakan atau menggelar Proliga itu di akhir tahun dari bulan September sampai bulan Desember. Salah satunya adalah kalau digelar di awal tahun itu memang akan bentrok dengan puasa, termasuk di musim 2026 besok itu kan Proliga itu akan berbenturan atau akan bentrok dengan jadwal puasa. Tapi untuk musim baru nanti memang PBVSI itu sudah berjanji bahwa penyelenggaraan Proliga itu tetap akan berjalan meskipun para pemain itu harus menjalani ibadah di bulan Ramadan. Selain itu juga alasan kedua yang membuat PBVSI itu mengganti jadwal penyelenggaraan Proliga dari bulan September menuju bulan Desember itu adalah karena liga-liga di luar negeri, di negara lain itu kan sedang jalan. Nah, untuk Live Volley divisi utama sendiri ini ada perubahan yang sangat signifikan selain jadwal yang dilakukan oleh PBVSI itu adalah penggunaan pemain asing. Jadi menurut Pak Imam Sujarwo nanti mulai musim 2027 nanti klub-klub Live Volley divisi utama itu bisa untuk mendatangkan atau mengontrak atau menggait satu pemain asing untuk dimainkan di Live Volley divisi utama. Nantinya prosedurnya akan seperti ini. Jadi PBVSI itu akan mendata atau akan menginventarisir pemain-pemain asing khusus yang berasal dari Asia Tenggara, dan nanti klub kalau membutuhkan pemain asing itu bisa untuk request ke PBVSI. Misal klub A itu membutuhkan setter, itu nanti klub tersebut bisa untuk mengajukan ke PBVSI untuk mendapatkan setter yang mereka butuhkan. Misalnya lagi klub B itu membutuhkan opposite hitter. Nah, nanti klub B itu bisa untuk mengajukan ke PBVSI untuk mengontrak atau menggait opposite hitter. Nah, Pak Imam Sujarwo sendiri di podcast dengan Moji kemarin itu menyatakan bahwa pihaknya itu sudah berkomunikasi atau sudah beraudiensi dengan federasi-federasi di negara-negara di Asia Tenggara. Ini tentu saja tujuannya, ini menurut Pak Imam Sujarwo adalah kenapa kok ada pemain asing di Live Volley divisi utama, itu adalah satu, biar Live Volley divisi utama itu bisa menarik perhatian dan juga tingkat kompetisinya itu lebih ramai lagi. Memang harus diakui bahwa selama ini itu kan untuk klub-klub atau tim volley atau klub volley di Live Volley divisi utama ataupun divisi 1 itu adalah mereka itu kan kesulitan untuk
dari sisi pendanaan atau dari segi keuangan. Nah, PBVSI itu kan juga menyadari hal itu sehingga nantinya ketika klub-klub itu akan mengontrak atau akan menggait atau mendatangkan pemain asing, nah PBVSI itu akan memberikan subsidi terhadap klub tersebut sehingga klub itu bisa untuk menggunakan tenaga atau jasa dari pemain asing asal Asia Tenggara. Yang perlu digarisbawahi adalah gini teman-teman, untuk Livoli divisi utama itu tahun 2027 besok itu adalah pemain asing yang dikontrak itu hanya berasal dari Asia Tenggara. Ini akan berbeda dengan Proliga, yang mana kita ketahui bahwa pemain asing yang dikontrak atau guide oleh klub-klub Proliga itu adalah pemain-pemain asing yang berasal dari negara yang bebas lah ya, bisa dari Amerika, bisa dari Eropa, dan grade-nya itu kan ya kita ketahui kayak musim kemarin itu kan beberapa klub itu mendatangkan pemain grade A untuk bertanding di Proliga tahun 2025 ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, kalau Livoli divisi utama itu benar-benar menggunakan pemain asing, apakah tidak bertabrakan atau tidak berbenturan dengan Proliga? Karena apa? Esensi dari, ini menurut saya pribadi ya, boleh setuju boleh tidak, esensi dari Livoli itu adalah pembinaan, karena kita ketahui bahwa semua klub itu yang bermain di Livoli itu adalah klub-klub yang membina pemain-pemain voli, dan mereka itu kan memang tidak sekaya klub-klub yang bertanding di Proliga. Sementara untuk untuk klub voli atau tim voli yang berlaga di Proliga itu adalah klub-klub memang ada yang pembinaan, tapi juga ada yang memang dibentuk hanya untuk bermain di Proliga saja, dan mereka itu kan tidak melakukan pembinaan. Kita ambil contoh Jakarta Bayangkara Presisi itu kan tidak memiliki pembinaan pemain, beda cerita dengan Surabaya Samator. Begitu juga dengan di sektor putri, kita ambil contoh misal Jakarta Livin Mandiri itu kan tidak memiliki pembinaan, beda cerita dengan Gresik Petrokimia yang memang sejak dulu itu kan bisa disebut sebagai kawah Candra di muka untuk para pemain voli, sehingga banyak pemain voli yang dibina oleh Gresik Petrokimia itu akhirnya bisa untuk membela timnas Indonesia di berbagai turnamen voli atau kejuaraan voli internasional seperti SEA Games dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya pribadi ini yang cukup disayangkan. Boleh setuju boleh tidak lah ya, kita debat sehat aja, kita beradu argumen, nggak usah saling hujat. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya agak disayangkan meskipun pemain asing yang didatangkan oleh klub itu nanti di Livoli divisi utama 2027 itu berasal dari Asia Tenggara. Karena apa? Ya nanti esensi pembinaan itu akan semakin berkurang untuk Livoli divisi utama, dan ketika ada pemain asing memang ya bisa mendatangkan plus dan minus sendiri. Untuk plusnya atau sisi positifnya ya seperti yang diucapkan oleh Pak Imam Sudjarwo, bahwa beliau itu kan menyatakan ketika ada pemain asing di Livoli divisi utama itu nanti bisa untuk membuat tingkat kompetisi itu akan semakin baik lagi. Tapi kalau menurut saya, untuk sisi negatifnya atau dampak buruknya adalah slot untuk pemain asing itu akan menggerus slot atau porsi dari pemain lokal. Karena apa? Biasanya pemain asing yang dikontrak itu pasti akan mendapatkan jaminan untuk bermain sebagai pemain inti. Kan hampir tidak mungkin atau hampir mustahil ketika sebuah klub itu mendatangkan pemain asing dan pemain asingnya itu hanya akan dijadikan sebagai pemain cadangan saja. Sementara ketika pemain asing itu dijadikan sebagai pemain inti, tentu saja ada pemain lokal yang akhirnya tidak akan mendapatkan kesempatan bermain di Livoli divisi utama. Padahal sekali lagi di Livoli divisi utama itu esensinya itu atau pondasinya itu adalah tempat pembinaan atau tempat menempa mental para pemain yang memang mereka itu kan sebagian atau mayoritas itu tidak bermain di Proliga. Nah ini menjadi sebuah hal yang tentu saja meskipun banyak klub yang setuju lah ya, dan PBVSI itu akan memberikan subsidi kepada klub yang mengontrak pemain asing, tapi mungkin kalau menurut saya pribadi Livoli itu sebaiknya jangan pakai pemain asing. Karena apa ya, nanti akan akan bentrok dengan Proliga, meskipun harus diakui bahwa level dari pemain asing yang bermain di Livoli divisi utama dan juga Proliga itu kan nanti grade-nya itu akan berbeda, karena
Untuk Proliga sendiri untuk musim 2027 nanti itu kan pemain asingnya itu bebas lah ya. Setiap klub itu bebas menentukan atau bebas memilih atau bebas mengontrak pemain asing dari manapun, meskipun ketika liga di negara lain jalan, kemungkinan besar klub-klub Proliga untuk mendapatkan pemain asing yang kualitasnya itu grade A itu akan semakin kecil lagi. Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana jalannya Livoli Divisi Utama ketika ada pemain asing, dan ya semoga saja ini semakin membuat gebiar atau atmosfer untuk Livoli Divisi Utama itu semakin baik lagi. Karena apa? Ya sekali lagi ada plus dan minus dari setiap keputusan yang diambil, dan mungkin PBVSI itu sudah mempertimbangkan dampak positif dan juga dampak buruk dari keputusan yang mereka ambil untuk memberlakukan kuota pemain asing di Livoli Divisi Utama 2027 nanti. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, dan mungkin banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang juga bertanya-tanya, apakah tidak ada bedanya ketika Livoli Divisi Utama dan Proliga itu sama-sama menggunakan pemain asing? Jangan-jangan nanti pemain asing yang bermain di Livoli Divisi Utama itu juga nanti dimainkan di Proliga. Karena apa? Ya untuk pemain Proliga sendiri itu kan ada yang bermain di Livoli Divisi Utama. Contohnya Rifan Nurmulki di musim ini itu kan membela Eka Jaya Mandiri. Kemudian juga ada beberapa pemain lain. Nah, hal yang sama itu kan juga bisa kejadian di pemain asing. Tapi ya sekali lagi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari rencana yang akan dijalankan oleh PBVSI ini. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya doakan timnas voli Indonesia agar semakin baik. Jangan lupa juga doakan voli Indonesia agar tidak gini-gini aja. Oh ya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube Arwi Voli ya. Oke, makasih teman-teman semua.